di Dusun Nongko Sawit, Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, berdiri sebuah masjid yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Di antara rumah-rumah warga, Masjid Baitur Rahim menjadi saksi sejarah kebersamaan sejak hampir 1 abad silam. Jangan lewatkan dan simak sampai akhir kisah unik dan menarik program Jejak Dakwah episode hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya ya. Waktu seolah berjalan lebih pelan. Masjid ini tidak langsung menjadi seperti sekarang. Berawal dari musola pada tahun 1925, Wakil Takmir Masjid Baitur Rahim alhamdulillah menjelaskan bahwa masjid ini awalnya hanyalah sebuah musola. Masjid ini didirikan dulunya itu kan musola, didirikan pada tahun kurang lebih 925 dan direnovasi pertama masjid ini tahun 1974. Berjalannya waktu, jamaah semakin banyak, maka dari pemimpin agama atau warga sekitar yang kurang lebih dari 7 rumah itu berkeinginan untuk melebarkan tempat ibadah. Tepat pada waktu pembangunan masjid ini tahun 74 terjadilah peristiwa kebakaran sehingga aset semua kekayaan masjid yang dulunya musola itu dipindahkan ke rumah seorang imam, lalu terbakar semua hingga yang tertinggal sisa itu adalah kentongan. Namun dari peristiwa itu, semangat warga tak pernah padam. Salah satu keunikan Masjid Baitur Rahim terletak pada sejarah awalnya. Takmir Masjid Hasyim Wisnuwardana menjelaskan nilai perjuangan yang diwariskan. Untuk nilai atau filosofi yang ingin kami wariskan kepada generasi penerus, yaitu nilai perjuangan. Di mana di waktu itu, kami di Nongko Sawit ini untuk ekonominya menengah ke bawah, sehingga untuk membangun suatu masjid atau rumah ibadah, itu diperlukan effort yang sangat luar biasa sekali. Akan tetapi dengan semangat perjuangan, kita bisa membangun masjid itu dengan baik. Apalagi di saat waktu itu di tahun 1974, itu lebih banyak orang yang lebih suka datang ke hiburan-hiburan dibandingkan untuk ke masjid. Masjid ini dimulai dari musola, di mana musola ini dibuat hanya 1 pohon saja, yaitu Nongko Sawit atau 1 pohon nangka saja. 1 pohon nangka bisa digunakan untuk membangun 1 musola, baik itu dari pintunya, jendelanya, ataupun tiangnya. Sehingga orang dulu kalau ingat Nongko Sawit pasti ingatnya adalah Masjid Baitur Rahim ini. 1 pohon nangka yang cukup untuk membangun 1 musola menjadi simbol kesederhanaan sekaligus keteguhan. Nilai itulah yang akan terus diwariskan sebagai semangat generasi penerus. Seiring waktu bangunan berkembang, namun kesederhanaannya tetap dijaga. Dari sisi bangunan, konsep arsitektur Masjid Baitur Rahim mengusung model klasik. Seksi Perencanaan Takmir, Nanin Susilo menjelaskan. Masjid kami memakai arsitek Jawa Islami. Direnovasi ada pada tahun 1987. Setelah itu ada lagi tahun 1917. Itu ada renovasi pemugaran semuanya. Program rutin masjid berjalan aktif sepanjang tahun. Masjid bukan hanya tempat sholat, namun hidup dengan kegiatan. Pada bulan Ramadan, di Masjid Baitur Rahim menjadi momentum warga untuk kembali meramaikan masjid. Alhamdulillah saat ini program Masjid Baitur Rahim Nongko Sawit setiap malam Jumat diadakan Yasin Tahlil. Terus malam Senin diadakan Sholawat Al-Berjanji yang diikuti putra-putri yang berbeda waktunya. Ada kajian sampai maghrib, terus dilanjutkan buka bersama, sholat tarawih, kultum, terus dilanjutkan tadarus Al-Quran. Kegiatan subuh ada itu mujahadah Asmaul Husna.
Ketua Pemuda, Ahmad Soleh menjelaskan cara masjid merangkul semua kalangan dan program sosial rutin terus dilaksanakan. Untuk program sosial di masjid ini, setiap hari Jumat kita selalu mengadakan bakti sosial seperti cek kesehatan gratis, itu didukung dari Pos Bindu ya. Terus juga ada pengobatan gratis seandainya ada yang membutuhkan, itu seperti bekam, pijat saraf, dan lain sebagainya. Kita memfasilitasi teratak, kursi, juga meja untuk membutuhkan, contohnya seperti di alat-alat kematian ketika ada seripah, itu bahasa orang Jawa, seripah, itu kita dari masjid menyediakan alat-alat tersebut seperti toples, terus tempat-tempat minum dan lain sebagainya kita menyediakan. Duwe gawe lah bahasa orang sini, itu semuanya ada mulai dari teratak, panggung dan sebagainya, itu memang dari masjid. Terus untuk pengeras suara seperti sound system itu juga menyediakan. Struktur pengelolaan masjid juga melibatkan banyak warga. Kepengurusan sekitar 40 orang yang terbagi dalam beberapa bidang. Dengan bermacam-macam SDM yang berbeda-beda itu menjadikan kami untuk menjadikan tantangan buat kami untuk bagaimana menggerakkan masjid kaitan dengan dakwah. Tapi alhamdulillah dengan kebersamaan semua bisa teratasi. Bahwa pemuda itu menjadi tonggak kemajuan suatu masjid, sehingga kami sangat-sangat melibatkan pemuda terutama dalam ikatan remaja masjid. Sebagai penasihat Masjid Baitur Rahim, Lukman Hakim melihat perubahan nyata yang dirasakan warga. Sangat kami rasakan bahwa masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi tempat di mana kita bermusyawarah, tempat di mana kita menyelesaikan masalah, tempat di mana kita bertemu dengan beberapa elemen masyarakat yang kesibukan mereka tidak mungkin tiap hari kita bisa bertemu. Harapannya sederhana namun mendalam. Harapan terbesar bagi kami adalah bagaimana kami bisa terus memakmurkan masjid, sebagaimana masjid telah memakmurkan kami. Sementara bendahara masjid, Sarman, memaknai Ramadan sebagai momen kebersamaan. Bagi warga yang jarang naik ke masjid, jarang jamaah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini bisa ikut jamaah, bisa ikut ngumpul bareng bersama-sama, saling ketemu. Harapan kami syiar Masjid Baitur Rahim yang sudah begitu banyak sekali kegiatannya yang saya rasakan, mudah-mudahan bisa dirasakan anak-anak muda untuk kedepannya bisa ditingkatkan kembali. Masjid Baitur Rahim Nongko Sawit adalah bagaimana kisah tentang satu pohon nangka yang dampaknya sangat besar bagi warga, tentang kebakaran yang tak memadamkan semangat, dan bagaimana kesederhanaan yang menyatukan, tentang perjuangan yang terus diwariskan. Di bulan Ramadan, kisah itu kembali hidup dalam saf-saf rapat, dalam kegiatan yang terus berlanjut dengan harapan agar masjid ini terus makmur sebagaimana ia telah memakmurkan warganya.